Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di konten gua cuap-cuap sendirian. Nah, kali ini gua masih ingin ngebahas tentang sinetron tahun 90-an yang menghiasi masa kecil gua. Kalau di episode gua sebelumnya membahas tentang Jin dan Jun, sekarang masih sama nih. Ceritanya sinetronnya membahas tentang persahabatan dua alam, Tuyul dan Mbak Yul. Sinetron ini bercerita tentang sesosok Tuyul baik yang tidak mau mencuri lagi, yang pada akhirnya diusir oleh Raja Tuyul, oleh rajanya diusir, yang pada akhirnya dia dikejar-kejar oleh dua algojonya, yang pada akhirnya si Tuyul ini yang diperankan oleh Oni Sahrial bertemu dengan sosok manusia yang bernama Mbak Yul atau Mbak Yuli lah ya, yang diperankan oleh Dominic Sanda. Itu setahu gua dia adalah istrinya dari drummernya Bragi. Nah, di cerita tersebut, Tuyul ini yang diperankan oleh Oni Sahrial, Ucil, bertemu dengan si Mbak Yulnya ini. Ceritanya adalah saat dia dikejar-kejar oleh dua algojonya, dia masuk ke rumah yang sedang ada perayaan ulang tahun anak-anak. Dikarenakan untuk menghilangkan jejak penangkapan, si Ucil ini menyamar dengan memakai baju manusia. Dia berkumpul dengan anak-anak yang sedang merayakan ulang tahun di situ, dan pada akhirnya bisa tuh dia mengelabui si dua algojo Tuyul ini. Tapi pada akhirnya saat baju yang dia pakai itu hilang, jadi pada saat sebelum memakai baju manusianya ini nih, dia mengambil dari baju seorang anak kecil yang ceritanya sedang ke kamar mandi lah. Dia pakai bajunya, dia berkumpul di kerumunan anak kecil yang sedang merayakan ulang tahun, dan pada akhirnya tercium dengan dua algojo ini, dikabur lagi. Nah, pada saat kabur ini dia tidak sengaja tertabrak oleh Mbak Yul ini. Tertabrak, yang pada akhirnya dibawa ke suatu rumah sakit gitu ya. Tertabrak, dibawa ke rumah sakit, dan masih memakai baju manusia. Dan pada saat siuman, si Ucil ini membuka bajunya yang pada alhasil tidak terlihat oleh manusia, kan, termasuk si Mbak Yul ini. Dia ikut masuk ke mobilnya Mbak Yul pada saat Mbak Yul dan para petugas kesehatan yang ada di situ juga kebingungan mencari si Ucil ini gitu ya, karena hilang, karena dia buka bajunya. Hasil dia ikut masuk ke mobil Mbak Yul. Ya sudah, pada saat nyampe di rumah, si Ucilnya ini baru memberitahukan bahwa dia ingin berteman dengan si Mbak Yulnya ini. Ya, awalnya ketakutan, sama halnya seperti si Junaidi saat dia membuka botol
yang ada si Om Jinnya itu merasa ketakutan, merasa ya wajar lah ya, manusia tiba-tiba ada terdengar suara dari dunia lain gitu ya. Nah, di momen itu si Mbak Yulnya itu disuruh untuk memakai sebuah cincin, kalau tidak salah memakai sebuah cincin yang agar bisa melihat si Ucil ini. Pada saat menampakkan dirinya sempat shock, dan pada akhirnya diceritakan jalan ceritanya oleh si Ucil ini kenapa dia bisa ngikut ke Mbak Yul, dan maksudnya dia itu adalah ingin menjadi tuyul yang baik dengan tidak mencuri lagi. Alhasil mereka berteman nih. Mereka berteman, tapi hanya mereka berdua nih yang tahu, sama halnya kayak Jin dan Jun. Dan pada saat dikenalin oleh adiknya si Mbak Yul ini yang diperankan oleh Ersa Mayori, yang di situ diceritakan dia sebagai Sandra. Nah, itu di situ dijelaskan bahwa si Ucil ini adalah teman anaknya Mbak Yul yang entah di mana gitu ya. Ya sudah, dan diasuh sama si Mbak Yulnya ini. Dan ya layaknya anak kecil pada umumnya, dibeliin baju, bahkan di episode selanjutnya itu disekolahkan. Dan itu kalau di Jin dan Jun itu kan hanya si Junaidinya yang bisa melihat. Tapi kalau di dalam sinetron Tuyul dan Mbak Yul, saat Ucil itu memakai baju manusia, dia bisa terlihat. Tapi saat tidak memakai baju manusia, yang bisa melihat hanya Mbak Yul. Nah, di situ perbedaannya antara Jin dan Jun dan Tuyul dan Mbak Yul. Seiring berjalannya episode per episode, si Ucil bertemu dengan sosok jin laut, yaitu Kentung, yang memang ya jin baik lah ya, jin baik dan ingin melindungi si Mbak Yul dan si Ucilnya ini dari kejaran dua Algojo. Dan melalui bantuan si jin laut ini, Ucil bisa terselamatkan lah dari kejaran dari dua Algojo Tuyul ini. Ya, menurut gua sangat amat memorable, sangat amat lucu jalan ceritanya. Sinetron zaman dulu menurut gua walaupun mungkin fiktif gitu ya, tapi sangat menghibur dan ada nilai-nilai pembelajaran juga menurut gua ya. Nah, cukup sekian konten gua kali ini. Ditunggu cerita apa yang ingin gua cuap-cuap di episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.